Mungkin sebelum mulai kita saksikan dulu, saya saksikan. Apa itu? Ada video juga yang udah kita siapin. Sudah memulai operasi LNG terintegrasinya sejak pertengahan tahun 2009, tanggul LNG kini telah memberikan lebih dari 1.500 kargo LNG kepada konsumen Indonesia dan Asia. Cara terbaik agar kami memperoleh penghasilan yang berkelanjutan adalah dengan mengedepankan jangka panjang pada pemangku kepentingan termasuk Kita pu bapak. Kami juga percaya bahwa masyarakat di sekitar tanggul LNG dapat terus menerima manfaat dari keberadaan kami. Program sosial tanggul mencakup program kesehatan, pendidikan, tambahan pemerintahan, pengembangan masyarakat Papua dan Papua Barat, sampai dengan program pengembangan perusahaan masyarakat asli. Hingga kini, kami telah menginvestasikan lebih dari 40 juta US dollar untuk program sosial. Efek berantai Ada Aqua juga kan? Tanggul Ring 3. Selain advokat apa juga. Kooperasi yang dijalankan oleh masyarakat Papua Barat setelah menyediakan pertanian dan perikanan yang setara dengan konsumsi bagi 500 sampai 600 orang setiap hari selama periode konsumsi Ring 3. Selain itu, lebih dari 5,6 juta ton hasil panen dari tahun 2008 sampai 2022 dari petani dan nelayan setempat telah masuk kepada tanggul. Dengan nilai transaksi yang tercatat mencapai 9,6 juta US dollar. Setelah dengan kewirausahaan bagi bisnis lokal termasuk pemeliharaan asli dan produksi garmen, serta pembentukan pusat jasa pengembangan bisnis ini guna mendukung perusahaan saat ini sebanyak 14 perusahaan yang telah memiliki kontrak dengan tanggul yang bernilai sekitar 49 juta US dollar. Itu punya. Dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jangkauan yang miskin dan paling rentan melalui layanan inklusif dan kemitraan. Pengembangan tenaga kerja Papua melalui pelatihan sambil bekerja dan kursus-kursus. Di antaranya, sejak 2008, Tanggul telah memberikan beasiswa kepada 1.350 siswa lokal di tingkat sekolah menengah atas dan universitas. Dari tahun 2015 sampai dengan 2017, lebih dari 200 orang Papua telah mendapatkan pelatihan sebagai teknisi, kelas, scaffolder, dan operator rigger dengan sertifikasi yang dapat digunakan secara mandiri. Melalui program pengembangan teknisi tanggul LNG di tahun 2015, kini 105 putra-putri asal Papua dan Papua Barat telah bekerja di tanggul LNG sebagai teknisi bersertifikasi internasional. Saat ini, kegiatan operasional tanggul LNG telah dilakukan sebagaimana tertera dalam analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, kami berkomitmen punya target 85% karyawan tanggul LNG dari Papua dan Papua Barat pada tahun 2029. Saya satu. Terus berkomitmen dan bantuan dari Indonesia dalam pengembangan energi nasional dan di saat yang sama membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua Barat dan Indonesia. Inilah cara kami membayarkan kembali energi di Indonesia. Udah. Itu doang. Apa? Videonya. Ini. Mantap. Mari dinikmati sambil Iya. kita ngobrol, Pak. Seneng ngobrol. Boleh. Joint venture antara ini sama AKR Berarti ngobrol tuh kalau ngobrol berarti ada tanya-tanya juga ya bisa Oh, tuh. silakan. Boleh.
Oke, izin. Terima kasih. Ya, kami dari ketepatan dari kita ada 4 ini dari Teluk Bintuni, Tantowi, Pak Pedi, Pak Morris dan saya sendiri. Tadi sudah ditonton videonya luar biasa, sangat menarik untuk dilihat. Tapi tadi saya sudah sempat sampaikan ke Pak Wigra. Dan beberapa waktu lalu kami sempat memberitakan tentang Subitu. Nah, artinya ada kritikan dari lembaga bantuan hukum tentang manfaat Subitu seperti apa sebenarnya untuk masyarakat. Ya, yang menurut mereka tidak bermanfaat, itu menurut mereka, menurut narasumber kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menyampaikan, ya baru-baru ini saya juga memberitakan tentang perekrutan tenaga kerja, yaitu oleh dua subkon waktu itu di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni. Dan mereka menyatakan bahwa yang ingin menjadi tenaga kerja harus sertifikat vaksin. Situ. Dan kemudian ya mungkin melalui PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, yang mana narasumber kami ada membentuk badan usaha BUMDes, bahkan mereka sudah mulai menjual produk mereka di pasaran, yaitu cookies Yakati. Nah, itu tadi saya minta dukungan, ya kiranya karena tadi saya lihat di tampilan video tadi membantu masyarakat ya. Saya rasa ya melalui kami menyuarakan artinya supaya BUMDes itu, masyarakat itu, karena dikelola langsung oleh masyarakat Yakati, distrik Wamesa, agar diperhatikan. Begitu. Mungkin itu sudah 3 penyampaian dari saya. Oke. Sembari makan, Ya. Pak, jangan terlalu serius, tapi saya juga akan merespon ya. Bapak, terima kasih sekali. Kami mengapresiasi untuk keterbukaan yang disampaikan, dan juga memang yang pasti tentunya kami juga mendengar ya. Memang mendengar, kami juga membaca beritanya, dan ini buat saya ini kesempatan yang baik, Pak, untuk kita bisa sharing, karena saya pikir kalau kita tidak duduk, kita tidak saling berkomunikasi, yang pasti perspektif itu kan akan menjadi subjektif begitu. Jadi memang dalam kesempatan ini dari beberapa penyampaian yang Pak siapa maaf? Aser Setumorang. Aser saja. Pak Aser ya? Ya, Aser saya aja. panggil Pak Aser saja. Iya, Aser. Yang mungkin disampaikan Pak Aser ini banyak kami terima juga terkait dengan yang mempertanyakan terkait eksistensi Subitu ini. Ya. Saya menjawab yang pertama dulu ya Pak ya. Jadi memang kalau kita berangkat dari komitmen tangguh untuk pengembangan ekonomi lokal, disitulah basis kita Pak. Karena memang basis dari komitmen tangguh yaitu adalah bagaimana tangguh mendeliver sepanjang tangguh beroperasi ya. Di AMDAL itu pakemnya kita. Nah, jadi memang kalau kita bicara AMDAL itu tentunya AMDAL dalam jangka waktu tertentu Pak. Nah, kita menciptakan tangguh dalam hal ini memang mendukung pemerintah daerah untuk apa? Untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi masyarakat, mulai dari yang skalanya memang mikro sampai menengah ke atas. Nah, ini yang menjadi dasar kami Pak. Visi yang dari tangguh mau letakkan itu lebih kepada ini Pak. Bagaimana kehadiran tangguh itu sebenarnya memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dalam hal ini apa? Masyarakat bisa membangun kerjasama langsung dengan tangguh. Seperti itu sebenarnya visi yang diletakkan awal. Bagaimana juga ada usaha-usaha dari masyarakat yang pada akhirnya bisa memenuhi standar tangguh untuk bermitra, untuk misalnya bekerja sama dengan tangguh dalam yaitu rantai bisnisnya tangguh.
Jadi sebenarnya kalau kita bicara program pengembangan ekonomi yang hari ini ada, kalau Bapak tahunya Subitu itu sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ketika 10 tahun lalu ya, kita menginisiasi ada program yang namanya BHB, Birds Head Business Empowerment Program. Jadi sebenarnya program ini memang mengacunya ke kepala burung, karena kita melihat kenapa kontraktor-kontraktor yang mensupport Tangguh itu asalnya dari nasional, Pak. Harusnya setidaknya porsi dari Tangguh itu juga porsinya harus untuk masyarakat yang ada di sekeliling proyek Tangguh. Kita mulainya dari bird head, dari kepala burung pada saat itu. Lalu kita melihat ada beberapa opportunity yang bisa dikembangkan dari bisnis Tangguh. Dan itu bisa menjadi opportunity buat masyarakat. Sehingga memang ketika kita meng-create program Global Business Development Program, terciptalah demand-nya dari Tangguh dulu. Pada saat itu kita punya kebutuhan, kita sudah berangkat dari yang kecil-kecil dulu, Pak. Suplai sayur kita sudah jalan sejak 2008, di mana itu melibatkan beberapa koperasi untuk mensuplai sayur, buah yang memang bisa diproduksi dari lokal, udang dari Weriagar, Taroy pada saat itu, dan sampai saat ini juga masih berjalan dari beberapa dari Weriagar, dan juga termasuk yang dari NNM Jaya, dari Arbuni. Nah, kita melihat ada skala yang lebih tinggi lagi. Kita berpikir dari sisi demand-nya perusahaan, ada tidak sebenarnya opportunity yang lebih besar dari sekedar mensuplai sayur. Maka dari itu pada saat itu sebelum water taxi ini ada AC waktu itu, Pak. Ada kesempatan untuk selama ini Tangguh itu mendatangkan personil untuk maintenance AC itu dari Bandung, dari luar. Kenapa kita nggak training AC? Kenapa kita tidak mentraining anak-anak lokal untuk menjadi certified dalam melakukan maintenance AC, sehingga AC di Tangguh yang mengelola, yang memaintain adalah anak-anak asli Papua. Nah, dasar itulah kita pada saat itu mulai membentuk. Tidak bisa Tangguh itu langsung perorangan seperti itu, Pak. Harus ada bisnisnya. Untuk apa? Untuk mengelola servis-servis ini, sehinggalah pada saat itu tercipta dari demand Tangguh. Kita betul-betul putuskan apa yang bisa pekerjaan apa yang bisa dikasih ke masyarakat. Pertama, maintenance AC. Kedua, seragam Tangguh, Pak. Seragam Tangguh itu kami kan memang masih banyak dengan Jakarta. Itu salah satu yang terpikirkan, coba kita bikin konveksi, sehingga hari ini seragam-seragam Tangguh yang itu bisa didatangkan dari perusahaan lokal. Itu cikal bakal. Lalu dan yang berikutnya itulah yang berkembang dengan lini bisnisnya Subitu. Kenapa Subitu? Ya karena itu spirit yang dibangun adalah suku Bintuni bersatu. Nah, sehingga direktur-direktur yang duduk di profil bisnisnya Subitu itu adalah keterwakilan dari anak-anak Bintuni, dari suku Bintuni, dari 7 suku tersebut. Jadi itu yang hari ini memang diletakkan. Tapi kalau kita bicara hari ini, Bapak juga sendiri tahu bahwa kita itu bergerak membantu masyarakat, mendampingi masyarakat, mengembangkan masyarakat. Tentunya memang ada ups and down, Pak. Dari sekian banyak sukses story, ada nggak sisi di mana kita painful? Ada, Pak. Gitu ya. Kami tidak menutupi itu. Karena apa? Sekali lagi, kami bekerja bersama dengan masyarakat. Tentunya bisnis itu mau maju atau tidak, itu kan bukan tergantung dari perusahaan yang benar-benar mendorong, tapi juga kapasitas dari masyarakat itu sendiri, Pak. Jadi inilah yang hari ini kita benar-benar letakkan sampai kapan kontribusi Subitu. Nah, ketika partnership sudah terjadi, artinya hari ini Subitu Kreasi Busana itu sudah berkontrak dengan BP. Itu jadi basisnya dulu sebelum mereka ke pasar luar, Pak. Tentunya
kita meletakkan bahwa bisnis-bisnis ini tidak tergantung pada tangguh, tapi mereka harus juga bertransformasi dalam bisnisnya untuk mencari pasar-pasar luar supaya mereka bisa sustain. Itu makanya kita letakkan pendampingan kita ada di situ. Sehingga hari ini Subitu Kreasi Busana itu punya kontrak untuk menyediakan seragam karyawan, overall. Lalu juga yang sekarang masih berjalan itu Subitu Karya Teknik. Subitu Karya Teknik itu kan memang masih melakukan maintenance AC. Justru itu yang hari ini paling sustain, Pak. Karena orang-orangnya sudah tersertifikasi. Tersertifikasinya dari apa? Dari Panasonic sendiri yang memang sudah diakui. Bahkan secara skill, kalau toh mereka tidak ditangguh, mereka bisa dipakai dimanapun karena mereka sudah certified dari Panasonic. Jadi itulah beberapa lini bisnis yang kita memang kembangkan. Water taxi sendiri juga water taxi itu penuh ups and down sampai akhirnya memang menemukan bentuknya hari ini sampai akhirnya bisa mensupport sebenarnya crew change tangguh itu salah satu sisi Pak untuk kita meletakkan benefit ya supaya ada nilai di situ untuk apa? Mereka memutarkan subsidi supaya ada pelayanan masyarakat. Sehingga hari ini kalau Bapak mungkin keliling ke wilayah utara, ada schedule, ada jadwal dari water taxi yang dikelola oleh Subitu Transmaritim itu dengan sistem block seat 18 untuk tangguh, untuk crew change tangguh. Nah, sisanya dari totalnya 30, sisanya sekitar 10 itu digunakan untuk apa? Untuk masyarakat. Jadi berputar itu untuk masyarakat dan mereka membayar dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi itulah yang sebenarnya kita mengharapkan bahwa Subitu ini menjadi anchor, Pak. Anchor untuk apa? Untuk memberikan manfaat dari semua aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Memang sekali lagi kita tentunya apakah pengembangan lokal bisnis akan Subitu terus? Tentu tidak, Pak. Akan ada titik di mana Subitu sudah harus beroperasi secara mandiri dan kontribusi perusahaan akan semakin menurun. Karena tidak mungkin bisnis itu dibiayai terus-menerus. Ketika mereka sudah mempunyai pasar, ketika mereka sudah bisa memutarkan keuntungan, ya mereka harus berdiri sendiri. Itulah saatnya yang saya bilang, bisnis itu ups and down. Bahkan ketika pandemi kan memang semuanya freeze, Pak. Ya. Jadi yang tadinya kita memang sudah targetkan plannya spin off bisnis mandiri semua di di 3 tahun, di 5 tahun pendampingan ternyata harus mundur. Karena memang itu tadi tidak ada pemasukan semuanya, akhirnya BIPIT masih harus berkontribusi dalam menopang operasional dari bisnis tersebut. Jadi hal-hal inilah yang kita harapkan dan hari ini memang Subitu sendiri sudah akan membentuk jadi satu holding, Subitu Holding, dan mereka sudah siap untuk membiayai beberapa bisnisnya, sudah cukup settle untuk membiayai dirinya sendiri dan mereka sudah memiliki kantor sendiri kan, Pak. Jadi yang selama ini operasionalnya mereka disewakan melalui biaya operasional yang melalui kontribusi BP. Sebagian juga itu jadi sharing, Pak. Sebagian kontribusi BP mereka sudah punya keuntungan, jadi sharing untuk membayar uang sewa. Hari ini mereka sudah membeli dengan patungan dari Subitu ini. Nah, artinya apa? Ketika kita bicara sudah ada perusahaan milik masyarakat asli yang beroperasi, artinya kita juga akan melihat opportunity lain untuk bagaimana konsep lokal bisnis ini akan dikembangkan lagi di tempat-tempat lain. Jadi itu sedikit banyak untuk menjelaskan konsep bisnis bekerja dengan masyarakat itu yang tadi Pak saya sampaikan, tidak menutup mata bahwa ya ada bisnis yang berhasil, ada bisnis yang memang pada akhirnya harus di-challenge untuk bertransformasi lagi. Jadi itulah kami masih ada
melakukan porsi sedikit pendampingan tentunya untuk tetap memastikan bahwa bisnis-bisnis ini bisa tetap sustain. Itu untuk Subitu. Lalu yang kedua terkait dengan tenaga kerja ya Pak ya, vaksinasi. Jadi memang kalau untuk vaksinasi itu menjadi satu kebijakan tangguh Pak, karena memang tangguh ini kan memang objek vital nasional, dan memang salah satu hal yang menjadi dasar Pak kenapa kebijakan untuk karyawan itu yang akan atau pencakar ya yang akan mendaftar kerja di Tangguh itu membutuhkan untuk vaksin. Yang pertama karena safety, keselamatan karyawan itu menjadi salah satu bagian utama dari Tangguh. Jadi memang itu menjadi dasar ketika kami harus memastikan semua karyawan itu pergi dengan selamat, ya kembali dengan selamat Pak. Terutama bagian dari keselamatan itu kita kan memang pernah mengalami masa di mana kita ada outbreak ya pada saat pandemi, dan dengan semua keterbatasannya bahkan hari ini lokasi Tangguh yang remote dengan semua infrastruktur Pak yang kita miliki, dengan semua transportasi, keterbatasan transportasi, seberapa cepat kita bisa membawa orang dalam kondisi seseorang itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga memang sampai hari ini kebijakan Tangguh untuk memberlakukan setiap karyawan untuk vaksinasi itu belum berubah Pak. Untuk memastikan yaitu tadi dasarnya adalah keselamatan setiap pekerja Tangguh, karyawan Tangguh itu tetap menjadi nomor satu, dan yang kedua memang keterbatasan dari sisi infrastruktur dan sarana pendukung untuk membawa orang dalam kondisi membawa orang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dan fatality itu memang tidak cukup cepat ya Pak ya, karena memang kita harus dengan boot dan kita juga hari ini sarananya semua serba terbatas. Jadi injury time itu yang memang kita mau memastikan semua orang yang datang itu memang sehat dan tervaksinasi. Itu sih Pak dasarnya. Dan sehingga ya memang kita kan bekerja di high risk project ya Pak ya, high risk dengan hazard yang tinggi, sehingga memang kita perlu memastikan dari segala sisi sampai hari ini. Itu sih. Berarti diwajibkan ya? Wajib Pak. Sampai hari ini belum dicabut Pak. Tadi kalau itu perekrutannya berapa orang untuk membuka sekarang saat ini berlangsung? Kalau hari ini, jadi saya memang belum mengetahui informasi mengenai perekrutan yang akan dibuka dalam waktu dekat Pak. Ya, karena memang ya itu tadi kalau memang yang waktu dekat ini dibuka yang memang dari yang disampaikan ke Disnaker ya. Sebenarnya ini kan tahapan persiapan, bukan UCC Pak. Bukan UCC itu Pak ya. Jadi kalau UCC itu masih dalam proses tender. Jadi yang disampaikan ke Disnaker kemarin itu adalah dari Petrosi ya Pak ya. Petrosi kan. Ya, Adikarya dan Subkonnya kan Pak ya. Jadi itu mungkin ada kesalahan miskomunikasi, karena yang diajukan oleh Subkonnya itu adalah bukan informasi perekrutan, tapi salah satu persyaratan untuk pengajuan akad dan akal Pak. Nah itu makanya kemarin sempat saya juga di head up sama Petrosi bahwa Petrosi sudah mengeluarkan surat klarifikasi ke Disnaker. Sudah ada surat klarifikasinya, sudah dikomunikasikan bahwa sampai hari ini Petrosi belum mengeluarkan informasi mengenai perekrutan sebelum sosialisasi di distrik dengan kampung dilakukan. Itu sih Pak. Jadi yang perlu saya sampaikan memang dari sisi kontraktor Petrosi itu bukan merupakan kontraktor UCC, tapi kontraktor yang mengerjakan tahap persiapan Pak untuk proyek pengembangan Tangguh. Itu sih. Lalu yang untuk catatan dari Pak Kaista, Pak Aser, saya terima ya Pak ya, saya
akan melihat opportunity di mana tentunya Tangguh juga akan mempertimbangkan untuk program-program masyarakat. Tentunya hari ini kita juga mulai masuk kembali penguatan ke kampung-kampung untuk program-program ekonomi, Pak. Jadi itu akan menjadi catatan penting buat kami ya ke depan untuk bagaimana Tangguh juga bisa bermitra dengan BUMDes-BUMDes yang lainnya, Pak ya. Dan ada beberapa BUMDes juga yang kita sudah banyak terlibat juga di beberapa kampung untuk beberapa program yang sudah kami lakukan, Pak. Jadi kita pernah bekerja sama dengan BUMDes di Taroy ya, dan juga BUMDes di Tanah Merah. Jadi memang sudah ada contoh-contoh di mana kita tidak menutup mata bahwa kerjasama itu hanya dengan koperasi yang sudah terbangun, tetapi tentunya kita juga mempertimbangkan untuk melibatkan lebih banyak kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, katakanlah kelompok nelayan, lalu juga kelompok-kelompok masyarakat yang lain, kelompok pemuda, untuk bisa bagaimana kita membangun program sama-sama yang punya manfaat buat kampung dan distrik itu sih. Mungkin bisa menjawab ya Pak Pasir. Berarti perhatian itu bukan hanya di distrik Sumuri atau Topo ya. Di luar dari itu diperhatikan juga. Misalnya Wamesa, distrik-distrik lain yang punya usaha sendiri kampung-kampungnya gitu. Kalau untuk jadi memang kalau kita bicara terkait dengan AMDAL ya Pak ya, memang distrik-distrik yang berada di sekitar Tangguh itu menjadi distrik yang menjadi fokus kita. Tetapi memang secara manfaat kita juga akan melibatkan kampung-kampung yang lain yang berdampingan, Pak. Tapi kalau ya saya berharap diperhatikan karena mereka punya semangat. Ya. BUMDes Yakati tadi dengan produknya cookies sagu itu, dan juga mereka mau buat program baru roti sagu. Dan mungkin saya rasa jadi Pak Tetangga sebagai anak di Susuku harus ini anak sepiar nih. Harus memperjuangkan itu. Ya. Ya. Babu, Wamesa tuh. Wamesa. Babu ya. Babu. Dekat Babu Wamesa. Mungkin bagaimana cara kemasan yang bagus, bagaimana mungkin mengurus label halal atau apa memasarkan ke Jakarta. Karena saat ini mereka sudah memasarkan di Manokwari sudah, Jayapura sudah, gitu. Saya juga sudah makan, rasanya ya enak lah. Enak. Kami itu juga punya kerjasama. Hari ini tuh kami sedang banyak berdiskusi juga dengan PMI, Papua Muda Inspiratif, Pak. Dimana bagaimana sih kita kan punya banyak event-event yang kita ikuti, dimana BIPI juga menjadi sponsor kayak seperti Prakapnas gitu ya, Prakapnas yang biasa dilakukan di Sorong sampai nasional gitu ya, dimana di Prakapnas itulah ajang-ajang untuk memperkenalkan produk-produk lokal, Pak. Nah, kita tuh mau melihat bahwa yang kita perkenalkan bukan hanya yang dari kampung-kampung sekitar Tangguh, tapi harusnya dari Bintuni semua. Disitulah memang kolaborasi bisa dilakukan, Pak. Jadi untuk bagaimana juga dengan rekan-rekan PMI ini kita bergerak sama-sama. Jadi kita tidak menutup kerjasama untuk melibatkan berbagai pihak, gitu ya, supaya apa? Supaya UMKM yang ada di seluruh Bintuni produknya bisa dikenal. Itu sih, Pak. Saya rasa penjelasan Ibu sudah luar biasa. Makan dulu ya. Semakin nikmat Makan ya, Pasir ya. Terima kasih sekali. Makan dulu. Pak Tanto ini kalau boleh silakan. Apa yang dijelaskan di ruangan ini, apakah itu bisa diikuti sebagai berita atau kita hanya sekedar sharing knowledge ada di sini? Iya, kalau menurut saya sih awalnya tuh memang ini kayak memberi konteks lah Pak, kayak backgroundnya, kayak apa tadi kan kayak Subitu tadi Bu Nancy cerita soal
sejarahnya, soal bagaimana itu dibentuk dari demand dari Tangguh dulu dari awalnya, dengan lama-lama ada demand dari tempat lain juga. Keinginannya sih begitu Pak, background jadi nambah informasi. Kalau memang untuk diikuti berita, ya karena ya saya tahu lah ini kan keluar dan jadi butuh store berita juga ya. Ya. Boleh nggak dikasih kita pertanyaannya, kita jawab secara resmi? Nah, Itu makanya Boleh itu sekali. tadi saya tanyakan, Ya. karena saya beberapa kali pengalaman saya untuk berkomunikasi, konfirmasi terkait pemberitaan dengan BP itu Berjenjang. prosedurnya panjang sekali. Berjenjang. Nah, Ya. berjenjang gitu. Pernah saya kirim pertanyaan itu Berepisode. mungkin 1 bulan lebih baru bisa. saya Dikirimnya dapatkan. kemana Pak? Hari itu saya kirim ke Om Hendra. Om siapa? Om Om Hendra Hendra Maroni. Maroni. Nah, Oke. saya kirim ke Mas Wigra belum sampai saya kemudian ditanya ke Mas Gali, kakak ini gimana sih sebenarnya prosedurnya, atau saya tinggal aja konfirmasinya dari BP. Akhirnya saya dapatkan setelah 1 bulan lebih berapa gitu dari Mas Wigra itu baru dijawab. Ya, sehingga tulisan itu saya pending lama sekali gitu. Dan saya butuh konfirmasi dari BP sebenarnya seperti apa gitu. Nah, dari pengalaman itu ada lagi juga pengalaman yang lain ketika saya ada tanya sesuatu ke Om Hendra waktu itu. Ya, coba saya tanya dulu ke Jakarta katanya coba saya tanya dulu ke pimpinan di atasnya gitu. Ya, saya coba memahami itu karena BP ini kan perusahaan multinasional gitu kan. Nama besar yang dibawa sehingga ada standar-standar yang SOP yang begitu ketat gitu kan. Tapi bagi kami insan media itu kurang kondusif Ya. prosedur seperti itu gitu. Kita biasa pemberitaan itu kan butuhnya sacet. Ya. Nah, ketika informasi ini mengendap lama tidak ada konfirmasi, nah ini juga basi. Kita mau turunkan tanpa konfirmasi juga kurang pas gitu kan. Tapi kita coba cari konfirmasinya, prosedurnya di BP seperti itu gitu. Ya, makanya dalam kesempatan ini saya juga ingin pastikan lagi sebenarnya polisi pemberitaannya di BP itu seperti apa gitu kan. Karena kalau menurut saya tadi yang dari sekilas paparan di video itu banyak sekali informasi menarik di situ ya. Ya. Kita cukup enjoy juga kok kalau mau meliput masalah yang UKM. Oke. Itu kan jauh gitu kan dari kawasan-kawasan terbatas itu. Boleh. Kita bisa ke sana, kita jalan lihat faktanya seperti apa itu. Karena 40 juta US dollar itu cukup besar nilainya. Tetapi ketika itu kami publish di Bindu ini tuh reaksinya negatif. Ini angka saja. Ya. Faktanya di mana? Barang-barang ini di mana sih sebenarnya gitu kan? Nah, kami sebagai wartawan itu sebenarnya juga terkritik, iya ya. Kita tidak pernah tahu di mana sih sebenarnya barang-barang ini. Makanya kalau boleh saya usul ya mungkin kita sesekali diajak visit ke sana lah, ke titik-titik UKM itu. Ayo, Ya. Tadi ada disebutkan, Ibu Nadi disebutkan ada koperasi, Ya. ada pemasok sayur. Dan Kita tidak pernah tahu itu. Iya. Makanya kita agak resisten juga ketika memunculkan angka CSR-nya BP sekian 40 juta USD. Jadi cibiran di Bindu nih, Oke, gitu kan? oke. Iya. Ya. Barang ini tidak ada di mana sih wujudnya barang Ya, ini, ya, gitu kan? betul. Apa hanya ada di Jakarta Ya. atau hanya ada di Ya. Inggris? bahkan masuk dalam ranah politik. Paling itu Pak. Karena kita bicara 40 juta kan sebenarnya kita bicara kumulatif ya Pak. 40 juta dari 2008 Sampai sekarang. sampai hari ini. Kumulatif secara tahun dan kumulatif secara program. Karena kita ada nilai program pendidikan yang ditaruh di situ, program ekonomi di situ. Jadi kan Termasuk beasiswa tadi cukup menarik. Betul. Nah, hari ini memang katakanlah ya itu tadi mungkin kalau kita nggak duduk seperti ini kan kita nggak akan tahu ya Pak ya. Jadi saya terima kasih sekali gitu sama Mas Dadan, kami diundang ke sini nih gitu ya. Iya, jadi sebetulnya yang ini tuh sebenarnya masukan itu udah cukup banyak juga saya dengar dari masukan teman-teman lainnya. Dan sebetulnya sejak 2 tahun atau 3 tahun terakhir, sejak COVID selesai, waktu itu COVID kan susah kita mau lebih dekat ke Boro-Boro, maaf ke teman-teman di Papua. Kami dengan
jurnalis di nasional aja terus terang jarang ketemu juga kalau lagi COVID-nya. Tapi kita mulai sejak COVID mungkin 2022 lah. Memang salah satu caranya itu, dan kami memang melihat ada gap itu, Mas. Bahwa kalau ada teman-teman tuh sebenarnya kalau ada info yang negatif, dia itu ada insting untuk reach out ke kita, ke BP. Tapi satu mungkin ke siapa nggak tepat jalurnya. Setelah tepat jalurnya mungkin lambat juga, lama gitu loh prosesnya. Internalnya lama. Benar. Jadi gap itu yang sebetulnya kita udah sadari juga, dan sebetulnya itu jadi basis untuk kalau kita ini program-program seperti ini kita ketemu Jadi penting. dan bukan cuma dengan kami, dengan saya, dengan Wigra, tim yang memang ngurusin media, tapi justru orang-orang yang frontliner nih, kayak Freddy, kayak Nancy, ya kayak jawaban tadi itu, mungkin kalau Bang Hasan nanya ke saya, mungkin saya jawabannya mungkin kemana-mana nggak karuan ya, tapi itu kan bagus akhirnya menurut saya jawab dan dimengerti juga. Nah itu sebetulnya Mas, jadi itu memang kelemahan kami selama ini ya. Dan ini salah satu upaya kita ngumpul, bahkan kita ada media gathering kadang-kadang di Manokwari, di Solo, atau nanti mungkin suatu saat di Sini kita akan mungkin di Papua atau di mana. Teman-temannya sama, Papua, basisnya di Papua semua. Nah itu tujuannya. Satu supaya bukan kan katanya nggak kenal maka nggak sayang. Tapi justru kalau ada yang begini-begini misalnya, butuh konfirmasi kah, atau bahkan sekarang butuh angka-angka misalnya. Apapun yang tadi disebut kan, kalau tadi katanya 40 juta dolar itu kemana aja ya, dipikir-pikir sih betul juga, mungkin kita nggak terlalu nggak membumi gitu loh, kayak doang Bahasa itu betul. Nah tapi jadi kalau misalnya nih kan kita ada sekolah unggulan di Tanah Merah baru misalnya, Nah itu nggak tahu orang. yang bukan cuma sekolahnya nih, infrastrukturnya kita bantu, kita bahkan ada guru kontrak yang kita bayar tiap bulan. Nah itu kalau masyarakat nggak tahu. Tapi kan nggak tahu memang kalau teman-teman. Nah mungkin ya seperti itu, atau ke koperasi di manakah dia yang supply sayur, supply udang atau apapun. Justru saya ngelihat yang tadi Kak Tantowi ya, yang ngomong kenapa aku nggak diajak ke lapangan. Ayo gitu, karena kita juga menghadapi yang namanya semua program yang BP lakukan nggak semuanya juga berhasil gitu ya, kita akui di situ. Karena apa? Katakanlah kita bicara sekolah nih, kita bicara kenapa sampai hari ini kita mensupport guru di SMP YPK. SMP YPK itu merupakan salah satu sekolah yang kita tentukan sebagai salah satu sekolah model. Di dalam AMDAL kita punya komitmen untuk mengembangkan 5 sekolah unggulan. Nah hari ini yang BP sudah mulai masuk itu satu di TMB SMP YPK, dan kedua di SMP YPPK Bintuni. Nah kenapa kalau YPPK Bintuni cenderung lebih stabil? Karena dia ada di kabupaten, dia ada di kota, lebih stabil. Di TMB itu challenge-nya banyak sekali. Sudah berapa puluh guru yang kita training di situ. Ketika kita transisikan guru itu jadi guru kontrak di dinas, apa yang terjadi? Guru-guru terbaik yang udah kita training, kita kirim ke Malang, dipindahin ke kabupaten. Dipindahkan ke kabupaten, Pak. Dipindahkan ke kabupaten, lalu misalnya guru bahasa Inggris yang dipindahkan, yang didatengin guru bahasa Indonesia, double, dengan kualitas yang nggak sama. Lalu lagi program P3K kemarin, yang dari itu kan dari kementerian ya Pak. Dari kementerian itu udah lulu lantak. Ada beberapa guru yang memang sudah ikut training kita, mereka pasti mencari peluang yang lebih bagus. Mereka tembus Pak, puji Tuhan mereka tembus di P3K. Tapi sekolah tidak mengganti gurunya. Akhirnya berapa bulan, 3 bulan sekolah nggak ada guru, stop. Disitulah BP ngelihat nggak bisa kayak gini. Ini sekolah yang udah kita dampingi sebagai sekolah unggulan dan stop. Akhirnya hari ini 7 guru plus 3 insentif guru honor kita bayarkan lagi. Supaya apa? Supaya sekolah dan murid-murid dapatkan haknya untuk belajar. Jadi itu yang kita benar-benar struggling ketika kita sudah mentransisikan yang tadinya full pembiayaan ke BP, kita transisikan ke Pemda, beda sistem lagi.
Jadi itu hal-hal yang akhirnya perlu kita jembatani, kan kita mau melihat sustainability dari sekolah itu, keberlanjutan untuk ya sekolah model itu seperti apa sih. Pemda memang berkontribusi pada saat itu, kita punya PKS dengan Pemda untuk sekolah model yang TMB ini. Pemda sudah memenuhi pada saat itu, membangun lab komputer itu ada semua Pak. Kita mengisi lab laboratoriumnya itu ada semua, itu bagus sekali. Sampai yang komitmen yang terakhir itu adalah yaitu pembiayaan guru, gaji guru ditransfer ke Pemda. Disitulah ketika memang masuknya sistem dinas ya kami sudah tidak bisa intervensi di situ. Ya. Artinya itu kan sebenarnya bukan menjadi problem bagi BIPI. Yep. BIPI sudah membangun fondasinya. Yep. Bagaimana sistem pendidikan di TMB itu bagus gitu kan. Kemudian ketika ditransisikan ke Pemda, sama Pemdanya diobrak-abrik lagi gitu. Ya, informasi itu disampaikan aja. Kita sudah bikin begini Bu, bla bla bla. Nah, ketika ada sampai di sini sudah tidak jalan lagi. Sistem fondasi yang kita bangun ini sudah tidak sesuai lagi. Jadi publik juga tahu gimana sih sebenarnya yang bikin keruh itu kan. Artinya sisi positif yang dilakukan BIPI itu tetap terjaga. Kita sudah bikin, cuma ketika kita transisikan, ya mereka tidak jalankan sesuai ini. Misalkan tadi kayak guru bahasa Inggris dimutasi diganti dengan guru bahasa Indonesia, kan jangan pas. Padahal BIPI sudah menyiapkannya dengan baik di YPK. Ya memang. Nah, informasi seperti itu yang betul. Jadi memang ada banyak hal sih sebenarnya kita kalau mau sharing dari semua program, saya banyak bisa cerita Pak. Karena ya itu tadi saya masuk di semua lini gitu ya. Jadi mulai dari ya community relation, apa sih sebenarnya kita buat masyarakat, pelatihan abon kepiting, pelatihan packaging kita buat, bagaimana mengelainkan produk-produk ini dengan pasar, sagu di Tombu Ekam. Jadi hal-hal kayak gitu sih Pak. Ya memang saya pikir ini satu apresiasi saya ya, kita semua kumpul di sini. Mungkin yang menjadi catatannya Kak Tantowi tadi harusnya kita address gitu Mas Dadan, bagaimana sih membuat layer komunikasi itu menjadi lebih mudah untuk teman-teman media gitu, untuk mengklarifikasikan hal-hal yang mungkin yang tadi bisa sifatnya input dari sumber-sumber untuk diklarifikasikan ke kita. Ya kalau dari sisi tim saya gitu ya, kami akan sangat terbuka. Bahkan memang tidak menutup kemungkinan jika memang pada saat ada 1-2 pelatihan kita akan juga undang teman-teman media gitu untuk sama-sama yuk gitu. Jadi itu PR kita ya. Maksudnya bagus juga menurut saya, ini kan informatif ya, tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalnya teman-teman tuh kita bisa fasilitasi untuk datang ke lapangan. Iya. Iya, itu lebih biar kita yang bikin story ya terserah. Benar. Iya loh. Nanti wawancara siapa, gurunya kah atau masyarakat kan? Masyarakatnya atau siapa? Nanti itu PR selanjutnya ya, kita bisa diskusi, karena kalau teman ini sih setiap hari mereka muter kemana-mana sebetulnya nggak terlalu. Saya sih valid sih yang input itu, karena yang beberapa program bahkan kemarin saya lewati proses internal kita itu, saya hubungi Pak Muris langsung untuk, kamu mungkin ingat ya untuk yang kegiatan kita yang English Bootcamp di Bintuni. Oh iya betul. Saya jadinya tidak melalui review, dan saya langsung bikin tulisan, saya kirim dan cukup bagus Pak Muris dalam membuat tulisan itu, benar-benar langsung ke Pak Muris, dan cukup informasi yang dibuat itu benar-benar menyeimbangkan bagaimana posisi di SKK Migas, dan cukup bagus itu tulisan yang saya share di grup itu. Iya. Ada lihat itu. Iya, Tabora itu cukup yang mungkin. Itu prosedur itu saja yang kita bikin untuk informasi kita, informasi sosial di lapangan. Jadi memang karena saya lihat fakta di lapangan memang itu ya, teman-teman atau bapak-bapak rekan-rekan media ini sebenarnya sangat membantu kita untuk bentuk perspektif masyarakat di Bintuni, karena mereka tidak begitu kritis untuk menilai satu informasi yang diterima. Bahkan untuk masyarakat kita yang di kampung-kampung kayak TMB, Riagar dan lain sebagainya, benar-benar mendapatkan manfaat langsung dari
keberadaan kita yang tiap hari ada aktivitas mereka timbang sayur dan lain sebagainya. Ketika ada informasi miring sedikit tentang perusahaan, mereka itu semua langsung menilang mentah-mentah, dan itu benar dibenarkan. Walaupun misalnya kemarin pada saat momen-momen politik Iya, dan sebagainya. apalagi momen politik. Iya. Saya beberapa kali bahkan di itu saya bilang, saya komentar ini bukan atas nama PP, tapi saya mau arahkan masyarakat lebih kritis menilai satu informasi. Jadi saya pikir itu ya Mas Dadan. Kita perlu nanti untuk bikin mekanisme komunikasi untuk sekedar konfirmasi atau verifikasi yang informasi. Kalau saya kan dulu sebelum ke BP saya wartawan juga, saya kesel kalau saya minta konfirmasi kok lama sekali. Kalau orang-orang tekan itu Kalau besok lusa ya orang lain udah pada naik, udah basi juga, siapa yang mau baca? Iya. Nah itu PR untuk saya juga, dan masukan untuk saya. Nggak apa-apa, nanti kita ke depannya, bahkan menurut saya sih gini ya, kita sih bukan mau mengcounter berita miring, bukan itu. Namun bagus sekali kalau teman-teman ini kita punya ada akses ke lapangan sekali-sekali gitu. Nanti kita bisa atur yang terbaik seperti apa, bahkan kayak nanti ada pelatihan untuk anak kayak operasi apa misalnya, hanya sekedar packagingnya kan, atau sekedar apapun nanti distribusinya dan segala macam. Coba ajak teman-teman, silakan nanti teman yang cari beritanya. Kita nggak, kalau rilis itu kan istilahnya kita ngasih ke cuma ngasih. Langsung kita makan ya, kacang gini. Kita kayak kasih blank kosong aja. Kalau mau wawancara segala macam kan bisa. Tapi saya kira itu mungkin kedepannya, makanya harapan saya sih dan tim kalian sini cukup orangnya pasti kuat-kuat, tapi cukup banyak nih, cuma 2 orang ini. Nanti akan yang tim yang lainnya juga siap membantu, maksud saya. Nanti kalau mungkin suatu saat kalian sih masih berhalangan, ini pun kebetulan kita bawa ini karena dulunya lagi off, makanya 3 minggu ya. Lagi istirahat di rumah nih sebetulnya, ini di Jogja rumahnya. Luar biasa. Sudah healing ke Jakarta. Nah gitu. Ini nggak healing loh, nggak healing loh. Ini ya ngapain disuruh kerja sebenarnya harusnya. Tapi ya nanti kalau ada yang bagian on, nanti ada tim yang lain lagi. Semoga sih bukan cuma di sini kita bisa ngobrol ya. Nanti Jadi ya. Pak Dada, sekaligus kesempatan ini saya mau coba mengklarifikasi, mudah-mudahan sudah berubah gitu ya. Karena Pak Mulyo yang saya dengar itu di BP itu semakin tidak ada berita semakin bagus. Ya, itu kan kalau boleh dibilang sekarang udah nggak up to date. Nah, memang syukurlah kalau sudah berubah gitu kan. Ya, jadi BP itu terkenalnya dan ini bukan cuma di Indonesia ya. Kan BP kita ada operasi di 60 negara. Iya. Di semua negara tuh kalau nggak ada berita, artinya itu bagus. No news is good news. No news is good news. Ya, tapi itu zaman dulu sekarang. Kalau no news, ya nanti orang yang bicara misalnya miring tanpa fakta pun akan jadi mengisi berita, dan itu akan mudah sekali orang kita. Kalau nggak ada yang bagusnya, ya kan? Maksudnya nggak ada yang bagusnya karena kita nggak ada yang klarifikasi dan sebagainya. Jadi sebetulnya nggak, itu sesuatu yang kita akan coba juga, dan kita udah diwanti-wanti SKKBK juga. Ini ya, jadi lebih kompak sebetulnya menjadi perspektif. Jadi masyarakat akan melihat Tangguh itu salah satunya adalah disosialisasikan kepada teman-teman. Ya. Mungkin kalau Tanah Merah baru di sekitar itu mungkin orang akan tahu. Tapi yang di luar itu mereka nggak tahu, bahkan mereka nggak tahu mungkin kita punya sekolah unggulan di Tanah Merah baru, bener nggak? Ya itu. Nah, minta teman-teman ini yang sebetulnya mensosialisasikan berita yang terjadi di lapangan. Jadi istilahnya ya kami itu butuh mas-mas juga, Mbak. Ya nggak ada Mbak ya. Iya, jadi itu kayak mutual relationship nanti. Nanti omong nih kalau ada konfirmasi apapun ke kami pun bisa respon dengan cepat. Tapi kami pun punya sesuatu yang kalau memang betul-betul memberikan kontribusi positif atau manfaat positif ke masyarakat sekitar, ya silakan omong itu nih. Saya kira itu ya. Ini PR untuk saya lah. Karena kalau di SKK Migas Pamor itu kan ada semacam KPI gitu ya, untuk K3S. Jadi setiap bulan nggak tahu setiap bulan kah atau setiap tahun itu kemudian ada rankingnya dari K3S mana yang
banyak publikasinya. Iya betul. Nah, waktu itu saya sempat konfirmasi ke Bibi, kenapa sih kok di Bibinya selalu rendah gitu kan? Nah, jawaban yang saya dapat begitu. Jadi memang kebijakan di manajemen itu non tidak ada berita itu bagus. Ya, tapi itu udah lewat. Zaman itu udah harus. Ya mudah-mudahan memang sudah lewat gitu kan. Sudah. Karena Jadi kita orang yang saya konfirmasi itu juga sudah almarhum. Enggak lupa. Nanti tuh Wigra sebetulnya enggak. Ini kan cukup cepat sebenarnya. Biasanya lama itu dari Wigra dan ke saya itu ada ke atas lagi. Itu memang ada proses biasa. Tapi kan dengan begini itu kita bisa bilang nih, ini masukan dari teman-teman loh, bukan kita yang ngarang ya. Bukan saya yang ngarang, bukan Wigra yang ngarang, bukan, ini masukan dari mulut teman-teman. Enggak ada yang apa saya korek-korek segala macam, enggak kan. Ini kita itu bilang gitu semua. Nah, ini mau saya kira apalagi apa ya, kalau istilah bos kami itu ada Ibu Desi Wijaya, beliau bilang ya. Ibu ini kan juga mantan jurnalis juga kan, mestinya paham. Tapi memang dulu kita kan polosinya itu polosi company. Iya toh, kita yang ikut aja. Makanya ya udah, nggak usah bikin Mercedes, ya udah kita senang aja kan. Kan nggak bisa. Kalau kita nggak agresif sekarang, ruang publik itu pemberitaan tahu akan diisi oleh yang berita-beritanya demikian. Jadi kita sendiri rugi maksudnya. Benar. Semoga sih udah. Kita udah melihat banyak sekali bahan yang bagus gitu. Nah gitu. Jadi apakah tadi video atau nanti butuh kata-kata lain ya, ke kami aja. Kami cukup banyak data-data yang ternyata menurut saya sih masih bagus-bagus aja dikasih ke teman. Di beasiswa sekian ribu. Tadi ya. Kan Luar biasa tadi. Termasuk informasi NSH. Soalnya kan dari Bibi sudah bagus, yang penerusnya itu yang tidak bagus gitu. Tapi ketika itu tidak terkonfirmasi kan akhirnya Bibi ya menjadi sorotan. Jadi intinya tuh gini ya, kita nih prajurit nih, ya kita nih prajurit. Jadi apa yang kita ngomong nih, ya kita tunggu aja lampu hijau, boleh kan kita ngomongin, gitu kan kita aja kalau lampu hijaunya. Apa kita suruh kumpulin semua wartawan di pintu ini, kita malah happy, ngapain coba kayak gini-gini kan ini berapa tuh? 7 orang. Kan puluhan wartawan itu. Puluhan. Saya ini harus berapa kali kalau 7 orang hanya 7 sekali event 7 sampai sepanjang tahun kayaknya nggak akan kekumpul semua. Coba sekali bikin aja kita event di Iya. Tuh, malah saya senang kan. Ya, cuma itu belum ada lampu hijaunya nanti. Tapi maksudnya itu penting bahwa kita sudah membuka ruang diskusi di sini. Ya kenapa nggak kita teruskan di Bintuni? Tanpa. Jadi ya udahlah. Kantor kita kan juga terbuka gitu ya, sambil ngopi kita diskusi. Media visi datang lah kan. Iya kan, gitu. Mari gitu. Karena kita sudah memulai sesuatu yang baik yang mungkin tahun-tahun kemarin itu menjadi gap komunikasi kita. Dari sisi tim saya, bukan kami tidak mau men-share, kami nunggu lampu hijau. Karena ya itu tadi ada begitu banyak hal yang kami set setiap tahun yang sudah di-approve SKK Migas dan kami wajib lakukan. Gitu. Nah, gapnya kan di situ, itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Gitu. Ya bahwa di semua yang kita lakukan itu tadi ada ups and down-nya, karena kita kan bekerja dengan masyarakat. Begitu juga dari satu sisi dengan sisi perusahaan, ya ini juga harus dilihat juga. Tentunya teman-teman kenapa kita itu tadi ya, teman-teman datang dengan blank space gitu ya, supaya teman-teman bisa melihat sendiri di masyarakat gimana gitu kan, supaya bisa lihat dari dua perspektif. Karena ya itu tadi katakanlah kita bicara yang supply sayur ini kan up and down, ngikutin kuotanya ya, ngikutin jumlah POB di dalam. Ya kalau lagi tren 3 konstruksi di mana belasan ribu orang kerja, ya pasti demand-nya untuk catering tinggi. Tapi begitu masuk fase operasi di mana itu cuma paling mentok at maksimum adalah 900 POB, ya pasti itu akan turun sekali. Jadi itu kan perspektifnya jadi berbeda gitu ya, hal-hal seperti itu sih. Lanjut makan dulu. Saya udah makan Pak. Pak ini masih lanjut sudah. Kalau lanjut dong, Bapak mau sama lagi. Kalau saya sudah. Saya udah tadi ngemilin tahu